Berarti usaha Bapak itu berjalan ataupun berbasis hardware development. Ya. Nah, untuk sebelum jauh membahas tentang bisnis Bapak ini, bisa dijelaskan apa itu sih hardware development? Kan bagi saya ataupun teman-teman yang menonton ini masih awam mendengarnya. Emang iya, emang masih jarang kayaknya, rata-rata kan development software atau pengembangan software gitu. Kalau kita bergeraknya intinya di development hardware. Jadi development hardware seperti itu, kustomisasi peralatan elektronik. Jadi misal jenengan pengen alat bantu mesin seperti ini, saya kalau mau beli itu nggak ada yang jual. Oh, saya pengen seperti ini, spesifikasinya seperti ini, baru kita bikinkan. Kalau zaman dulu itu tahun 2010 ke bawah kan masih banyak banget, karena belum seperti sekarang enaknya internet, jadi informasi masih jarang, jadi kadang-kadang produk itu tidak bisa dibeli di pasaran, jadi kita bikinkan, ya seterusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang juga dari permintaan itu akhirnya akan menelurkan sebuah produk juga dari kita. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu produk dari kita ya salah satunya jam waktu sholat yang buat di masjid-masjid itu. Awal mulanya sebenarnya cuma custom. Orang pengen bikinan, saya ada masjid loh, kadang ikomahnya seperti ini, kalau bikinkan bagaimana? Oke, kita bikin. Jadwal sholat terus, kadang-kadang juga bikinkan jadwal sholat, oh ada itu bikinkan. Tapi cuma satu-satu. Setelah selang berapa lama, lama-lama kok permintaan kok ada lagi. Udah setelah itu baru kita produksi secara massal. Gitu. Jadi trik-triknya salah satunya seperti itu, kustomisasi, kalau ada yang menarik baru produksi gitu. Iya Pak, saya sedikit ada gambaran tentang hardware development. Untuk Bapak sendiri tertarik pada hardware development itu sejak kapan? Dan kenapa bisa tertarik? Padahal untuk belajar itu sendiri butuh kemauan dan kreativitas yang tinggi. Kenapa tertarik? Kembali ke setiap manusia kan punya ide, hobi. Jenengan ada hobi, punya hobi apa? Mancing? Atau hobi apa? Musik? Atau mau hobi apa? Nah, kebetulan saya juga ada hobi, dan hobi itu kebetulan senang utak-utak, senang bongkar-bongkar, senang ini. Sebenarnya tidak saya pengen belajar seperti ini, enggak. Sebenarnya karena hobi. Karena hobi terus-terusan seperti itu, diulang, akhirnya ya tahu gitu. Nah, kebetulan kelanjutan di sekolah model di elektro gitu. Jadi akhirnya tersalurkan gitu. Awal mulanya karena hobi, dan karena bisnis ini juga misal satu media itu karena saya senang, karena hobi. Nah, akhirnya ya seperti ini bisa bertahan seperti itu. Hardware development ataupun IoT itu sendiri bisa diterapkan di mana saja kira-kira Pak? Kalau IoT, istilah IoT kan itu seperti konsep, ibaratnya seperti internet itu kan media atau konsep lah, sama saja itu. Nah, penerapannya ya sebenarnya kembali ke dasar IoT itu. Dasar IoT kan berarti semua perangkat pokoknya itu dikoneksikan dengan internet gitu. Pokoknya jadinya IoT. Misal kayak gini dikoneksikan internet juga itu namanya IoT gitu loh. Jadi istilahnya IoT itu semua perangkat bisa terkoneksi ke internet. Nah, kebetulan kalau saya membicarakan mengenai perangkat elektronik, kalau zaman dulu, kalau kita men-setting atau kita mengatur, mengkondisikan sesuatu alat elektronik kan rata-rata dengan tunyuan atau dengan puteran. Itu anggap orang seperti manual lah gitu loh. Nah, kalau sekarang ibaratnya seperti telepati dari jarak jauh, tapi sudah bisa kita mengendalikannya, tidak perlu menyentuh barang itu. Nah, salah satu produk kita juga ada seperti itu, tapi ya masih taraf jaringan lokal seperti itu. Jadi seperti wireless lah, anggap saja seperti wireless. Tapi kalau bahasa kerennya sekarang itu kan Internet of Things gitu. Berarti sebenarnya tujuan dari IoT itu sendiri untuk mempermudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ya mudah. Kalau dari segi praktis, lebih praktis, karena kita nggak harus bersentuhan langsung dengan alat, dan itu juga ya teknologi sekarang. Dan kadang-kadang IoT itu diterapkan mengenai cara berpikirnya, atau cara dia itu bisa
memutuskan sesuatu. Nah, itu istilahnya seperti artificial intelligence. Nah, bagian itu. Nah, makanya kalau dari segi kalau kita membangun sebuah IoT, berarti itu paling enggak harus paling enggak untuk pendorongnya itu seperti di AI itu. Untuk mempelajarinya sendiri, Bapak butuh waktu berapa tahun? Atau berkecimpung di dunia IoT ataupun hardware development? Berkecimpungnya ya. Kalau kita berkecimpung di hardware development sebenarnya berpikirnya itu karena yang namanya eksperimen ya Mas. Eksperimen itu sangat lama. Karena setiap kita membuat sebuah eksperimen satu seperti ini, kita memerlukan biaya. Nah, biaya itu kan besar. Rata-rata itu ya besar lah ya. Nah, kalau kita pengen belajar ini, berarti kita harus tahu mempelajari ini, beli dulu, diotak-atik, rusak ya udah, bikin lagi kayak gitu. Nah, itu sangat besar biayanya dan waktunya. Nah, saya punya triknya. Kalau dulu itu triknya apa? Yaitu triknya kita nggarap skripsinya mahasiswa. Jadi kita jenengan skripsinya apa? Oh seperti ini. Udah, ayo tak bikin. Mahasiswa yang beli alatnya, tapi saya yang nggarapnya bareng-bareng. Nah dari situlah saya belajar. Kalau urusan belajarnya itu udah 20 tahunan berarti kayak gitu. Ya itu triknya, karena kita latar belakang kalau belajar seperti ini harus beli ini, wah puluhan juta gitu. Karena biar saya ibaratnya pas-pasan, bagaimana caranya, triknya salah satu itu. Berarti bukan waktu yang lama. Bukan waktu yang sebentar. Saya kira ya emang 1 tahun apa 5 tahun. Enggak Mas, karena kalau hardware, kalau software kan lebih cenderung logika ya. Logika orang bisa kalau diasah terus ya mungkin, tapi kalau hardware itu posisinya kalau kita logikanya sama teorinya pintar, cara ininya pintar, perhitungan pintar, tapi kemampuan untuk beli barangnya nggak ada, ya sama aja. Kalau jenengan mau program nggak punya komputer piye? Kan gitu, harus nunggu punya dulu gitu. Nah untuk hardware development sendiri kan artinya kita ngoding di laptop, tapi ditampilkannya tidak di laptopnya, di suatu perangkat kerasnya itu Pak. Iya. Nah untuk pemrograman bahasanya sendiri itu pakai apa biasanya? Oh program ya, berarti mengisi program. Jadi kalau perangkat elektronika sekarang kan rata-rata mereka itu ada hardware, pasti ada softwarenya. Kalau zaman dulu kan hardware ya hardware aja. Seperti radio itu kan cuma komponen terus disetel hidup gitu loh. Full hardware. Kalau sekarang kan dia itu ada hardware dan ada softwarenya. Dan keduanya dikelompokkan menjadi satu. Nah, apalagi karena kelompokan menjadi itu, makanya sekarang kan perangkatnya kecil-kecil. Nah, itu perlu pemrograman. Nah, pemrograman biasanya kalau itu berbasisnya rata-rata kan menggunakan mikrokontrol. Jadi perangkatnya mikrokontrol. Kalau mikrokontrol aslinya bahasa pemrogramannya itu bahasa assembler. Aslinya itu. Nah, kalau bahasa assembler kan ibaratnya seperti bahasa tingkat rendah ya Mas. Ibaratnya dia itu susah untuk dimengerti, kan tingkatannya ibaratnya hardware, bahasa mesin, bahasa rakitan, terus setelah itu masuk ke bahasa tingkat tinggi. Nah dari situlah maksudnya aslinya itu bahasa rakitan. Tapi karena perkembangan sekarang itu lebih udah modern seperti ini, dan para perancang software untuk ibaratnya developernya itu mempermudah, makanya sekarang bisa menggunakan bahasa yang lebih tinggi. Jadi misalnya ya kalau tinggi berarti seperti C++, Pascal, Java dan seterusnya itu.